Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Hidup di antara pilihan antara menjadi aktivis atau menjadi dokter hewan. Seseorang yang ada di samping saya ini justru makin moncer di dunia politik. Nah, karir pertamanya dimulai saat ia menjadi Ketua Umum HMI Cabang Denpasar. Dan pria kelahiran dari Lamongan, Jawa Timur ini saat ini menjadi salah satu garda terdepan di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, diamanai sebagai seorang wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Pihaknya mengusung 5 pilar transmigrasi baru sebagai upaya untuk bisa mendorong transformasi ekonomi, sosial, hingga transformasi sumber daya manusia atau SDM. Nah, transmigrasi hari ini, kata beliau, kata Pak Wamen ini bukan hanya soal pindah tempat, tapi tentang berpindah pandangan, tentang membangun peradaban baru, tentang menciptakan masa depan yang lebih cerah dan juga lebih adil serta lebih makmur. Nah, paradigma baru transmigrasi ini kali ini juga lebih modern, yaitu terfokus dengan menciptakan pusat ekonomi baru dengan skala industri dan juga mewujudkan swasembada pangan. Untuk itu telah hadir di studio 7 TVRI, the one and only Viva Yoga Mulyadi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam, Mas. Waduh, luar biasa sekali. Terakhir kita ketemu waktu itu pasca Pilpres, begitu. Sebagai seorang politisi, sebagai seorang anggota dewan, sekarang bertemu sebagai seorang Wakil Menteri Transmigrasi. Selamat sekali lagi atas amanahnya ya Pak Wamen. Terima kasih. Baik, ini sangat kesempatan sangat luar biasa di Arah Angin TVRI. Kita akan membahas terkait dengan, kalau berbicara terkait dengan Kementerian Transmigrasi, ini kan sebetulnya kan salah satu kementerian yang paling tua begitu. Dari beberapa zaman lalu, zaman Orde Lama juga kementerian yang senior begitu. Tapi kemudian dihidupkan kembali di zaman Pak Prabowo begitu. Apa yang kemudian, ini kan berbicara sebagai aktivitas dulu lah, sebagai menteri, wakil menteri transmigrasi begitu. Bagaimana Pak, setelah bertugas, tidak lagi bertugas di legislatif, tapi sekarang di eksekutif sebagai wakil menteri ini? Saya mendampingi Pak Menteri Transmigrasi, Pak Iftitah di Kementerian Transmigrasi, ya hanya berbeda alam saja. Berbeda alam? Dari lembaga legislatif ke lembaga eksekutif. Jadi menurut saya perbedaan tugas pokok fungsi itu memang jelas, tapi misinya sama saja untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Bisa diceritakan pada saat ditunjuk sebagai atau dikasih amanah, waktu itu dikasih amanah sebagai Wakil Menteri Transmigrasi, pada saat itu ceritanya seperti apa, Pak Viva? Ya, pada waktu itu diundang oleh Bapak Presiden Prabowo di kediaman dan masing-masing calon itu diberikan waktu dan diberikan tempat untuk melakukan diskusi sebentar dan memberikan perintah Pak Presiden untuk saya diamanatkan di Wakil Menteri Transmigrasi mendampingi Pak Iftitah gitu. Ya, saya katakan siap untuk kemajuan bangsa dan negara. Ada amanat khusus yang dipesankan oleh Presiden Prabowo saat itu? Ada, jadi amanat dari Pak Presiden Prabowo dalam Kementerian Transmigrasi ini ada 3 hal. Yang pertama, untuk membangun, mewujudkan, dan menjaga integrasi nasional. Karena program perpindahan penduduk secara sukarela dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang longgar, itu pasti akan berdampak secara geopolitik, yaitu bisa menjaga keamanan wilayah dari penetrasi luar. Kemudian yang kedua, pasti akan terjadi asimilasi atau akulturasi budaya, ada perkawinan adat, ada perkawinan budaya, sehingga menyebabkan keanekaragaman budaya bangsa itu menjadi sesuatu hal yang unik sebagai bagian dari kekayaan Nusantara. Percampuran adat, percampuran budaya, karena program transmigrasi sampai saat ini kan sudah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang dibangun oleh ratusan suku bangsa membentuk one nation, one state, yaitu bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu menjadi kekayaan yang sangat luar biasa dan bisa menjadi sebuah contoh bagaimana cara membangun dan mewujudkan integrasi nasional di dalam perbedaan suku, agama, ras yang ratusan jumlahnya. Ya, itu pertama.
Yang kedua adalah untuk memberantas kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, karena perpindahan jumlah penduduk itu adalah dalam rangka untuk merubah taraf hidup masyarakat dan agar masyarakat itu bisa layak hidupnya. Dengan cara pada waktu dulu adalah setiap kepala keluarga diberikan hak oleh negara untuk mengelola 2 hektar are. Jadi diberikan 2 hektar are untuk pemukiman dan tanah garapan. Pemberian negara kepada kepala keluarga calon transmigrasi itu adalah dalam rangka untuk bagian dari reforma agraria, ya kan, sebagai tanggung jawab negara memberikan kepada warga negara Indonesia yang melakukan transmigrasi dan diberikan hak untuk mengelola tanah itu dan diberikan jaminan hidup selama setahun dengan harapan selama setahun ini ke depan dia bisa mandiri dan bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Sehingga muncullah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru begitu ya. Dari situ kemudian diupayakan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa, kecamatan, kabupaten yang telah terbentuk dari program transmigrasi. Yang ketiga, untuk membantu berkontribusi di dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Karena kita tahu data statistik menunjukkan kawasan transmigrasi, lokasi transmigrasi itu adalah menjadi produk pangan nasional. Terutama sentra produksi beras. Nah, dan kita sudah kerjasama MOU dengan Kementerian Pertanian untuk membangun brigade pangan untuk melakukan revitalisasi lahan-lahan di kawasan transmigrasi yang bisa digunakan untuk peningkatan produksi pertanian terutama beras agar apa? Agar tahun ini dan tahun berikutnya Indonesia tidak impor beras lagi. Jadi 3 hal itu yang menjadi amanat Presiden. Meskipun kita tahu bahwa sejak pemerintahan Orde Lama sampai sekarang yang namanya kementerian atau departemen transmigrasi itu selalu mengalami perubahan struktur. Dari Departemen Transmigrasi dan Koperasi, Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Demobilisasi, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Departemen Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berubah lagi Departemen Pedesaan, PDT, dan Transmigrasi. Sekarang berdiri sendiri menjadi Kementerian Transmigrasi dengan amanat 3 yang tadi saya sebutkan dari Bapak Presiden. Luar biasa, artinya fokus kerjanya khusus untuk transmigrasi, tapi jangan lupakan zaman juga terus berkembang begitu Pak Menteri. Artinya ada sentuhan-sentuhan khusus yang kemudian dititipkan ketika berbicara transmigrasi. Tadi saya kutip begitu, kata Pak Wamen, bukan hanya soal pindah tempat, tapi juga cara berpindah pandangan tentang membangun peradaban baru, menciptakan masa depan yang lebih cerah, adil dan juga makmur. Ini maksudnya seperti apa? Iya, jadi dari program transmigrasi ini dari data menunjukkan bahwa telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567, menghasilkan ibu kota kecamatan definitif sebanyak 466, menghasilkan kabupaten kota definitif sebanyak 114, dan menghasilkan 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Itu semuanya adalah produk dari program transmigrasi. Jadi dari seluruh desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, secara administratif sudah kita serahkan penanganannya kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi dalam aspek tanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat di dalam kawasan transmigrasi masih menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi. Jadi kita menginginkan bahwa proses penyebaran penduduk itu juga memiliki trickle down effect di dalam pemerataan ekonomi dengan mendistribusikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh kawasan transmigrasi. Artinya kalau ini menjadi sebuah gerakan yang simultan, saya rasa fokus pembangunan tidak tersentralisasi di Jawa, tetapi terdistribusi pada seluruh pulau-pulau yang terkoneksi baik darat maupun laut, sehingga apa? Proses untuk distribusi pangan, logistik, transportasi itu pasti akan mengalami penyusutan, sehingga aspek untuk pemerataan, kemudian aspek keadilan ekonomi itu bisa menciptakan suasana yang sangat kondusif bagi tumbuhnya
pusat-pusat ekonomi baru. Kalau kemudian tumbuh, maka menyebabkan taraf hidup masyarakat juga akan bisa lebih baik lagi. Itulah yang menjadi dasar dari cara berpikir dari Kementerian Transmigrasi. Diterjemahkan dengan sejumlah program unggulan, apa yang kemudian menjadi program unggulan dari Kementerian Transmigrasi, karena sudah terfokus begitu, sekarang satu kementerian tersendiri membahas transmigrasi. Ya, ada 5 program unggulan, yaitu transmigrasi tuntas, transmigrasi lokal, transmigrasi gotong royong, transmigrasi patriot, dan transmigrasi karya Nusantara. Kalau transmigrasi tuntas itu ternyata dari program transmigrasi masih menyisakan masalah, yaitu tentang akses dan status lahan secara yuridis. Masih menjadi masalah ya? Ada beberapa yang masih menjadi masalah. Ternyata ada yang masih tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, ada yang masih HPL, belum hak HSM, hak sertifikat milik gitu. Jadi itu semuanya akan kita selesaikan secara ekskalatif, sehingga data-data yang telah ada pada kementerian itu bisa memperjelas tentang akses dan status lahan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN, kemudian dengan Kehutanan dan Kementerian Perumahan untuk mendata apabila masih ada saja lahan-lahan yang tumpang tindih. Nah, khusus untuk transmigrasi patriot, kita menginginkan sebuah paradigma baru bahwa yang kita kirim untuk calon transmigran secara reguler, secara sukarela, itu adalah manusia-manusia yang tidak hanya unggul di bidangnya, tetapi dia punya jiwa patriot, yaitu mengembangkan ide, gagasan, kreasi di lokasi transmigrasi dengan diberikan mereka beasiswa agar bisa sekolah dan bisa mengabdi di lokasi transmigrasi, kemudian bisa mengembangkan ide kreasi yang tidak berorientasi kepada formalisme, tetapi betul-betul dia adalah seorang patriot yang mengadu gagasan ide di lapangan. Kalau kabur dulu tidak apa-apa. Hashtag kabur aja dulu, tidak apa-apa, tapi kabur dulu ke transmigrasi dong. Kabur dulu ke daerah transmigrasi. Ke daerah transmigrasi, untuk mengembangkan ide, gagasan. Karena untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru kan butuh sebuah perjuangan. Memang ini sebuah gerakan nasional yang out of date ya, di luar area zona nyaman. Tapi Indonesia itu perlu untuk melahirkan sebuah generasi baru yang punya tanggung jawab untuk bangsa dan negara. Ternyata Indonesia ini masih sangat luas, membutuhkan sumber daya manusia yang punya ide dan inovasi. Dan pemerintah lewat Kementerian Transmigrasi dengan program Patriot ini akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk kuliah, tetapi dia berada di lokasi transmigrasi, S1, S2, S3, dan setelah lulus dia harus bertanggung jawab untuk mengelola potensi ekonomi, potensi sosial di lokasi itu. Apakah selama kuliah itu misalnya 4 tahun, apakah 4 tahun atau 8 tahun di situ. Nah, tapi program ini masih dalam perencanaan yang sangat mendalam, sudah berbicara dengan Universitas Indonesia, IPB, perguruan tinggi yang lainnya, ITS, ITB, kemudian Undip dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya juga ikut hadir di dalamnya. Kita merencanakan sebuah program transmigrasi patriot, yaitu memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa agar hidup di lokasi transmigrasi sambil kuliah. Dan yang kedua, program patriot untuk para ekspedisi, yaitu orang-orang sumber daya manusia yang punya keahlian melakukan riset dan penelitian untuk diterjunkan di lokasi transmigrasi. Kita ingin mengetahui dalam lokasi transmigrasi tertentu itu potensi apa yang bisa dikembangkan, hortikultura, maritim, pertambangan dan lain sebagainya. Kemudian data itu sebagai dasar pemikiran untuk bisa diekspos
lagi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, untuk akses ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi data yang sangat luar biasa yang akan bisa digunakan oleh para mahasiswa di dalam mengeksplorasi dan mengembangkan potensi di lokasi transmigrasi itu. Ya, menarik sekali Pak Wamen. Tapi ini masih perencanaan yang sangat mendalam. Kita mengikuti jadwal dari universitas. Diusahakan nanti awal tahun depan itu sudah terrealisasi. Awal tahun depan, rencananya untuk terrealisasi terkait dengan transmigrasi Patriot. Tapi kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya dengan Pak Wamen terkait dengan ide dari transmigrasi Patriot ini. Apakah ide langsung dari Pak Prabowo kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Transmigrasi atau seperti apa? Nanti usai jeda kita masih akan membahas, masih one on one. Kali ini arah angin bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Usai jeda kami akan kembali.